Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Manggala Fajri. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah linear algebra 6.2, Angle and Orthogonality in Inner Product Space, atau sudut dan keortogonalan ruang hasil kali dalam. Di sini yang akan dibahas setidaknya dua hal. Yang pertama, definisi gagasan sudut antara dua vektor di ruang hasil kali dalam. Yang kedua, penggunaan konsep ini untuk mendapatkan beberapa hubungan dasar antar vektor pada hasil kali dalam, termasuk hubungan geometri mendasar antara ruang nul dan ruang kolom dari sebuah matriks. Nah, ketika kita berbicara tentang sudut dan keortogonalan, kita akan berbicara yang pertama kali tentang ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Jadi, si Pak Cauchy dan Schwarz ini menemukan bahwa sudut di antara dua vektor tersebut adalah suatu ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam itu sebesar cos theta. Sama dengan, jadi si ruang hasil kali dalam itu sebesar cos theta ya. Cos theta. Sama dengan ruang hasil kali dalam dari U, P dibagi dengan panjang dari UGK dengan panjang dari faktor V. Nah, karena nilai mutlak dari cos theta itu kurang dari sama dengan 1, maka bisa dibilang bahwa nilai mutlak dari hasil kali dalam dari U, P dari U, P dibagi dengan panjang faktor U dan panjang faktor P kurang dari sama dengan itu kurang dari sama dengan 1 ya. Nih. Hal ini terbukti dengan ketidaksamaan Cauchy-Schwarz ya. Di mana nilai mutlak dari ruang hasil kali dalam U, P itu kurang dari sama dengan perkalian dari nol faktor U dan juga dengan faktor V. Nah, selanjutnya apa saja sih sifat-sifat panjang dan jarak dari hasil kali dalam itu sendiri? Pertama panjang ya. Jadi, panjang dari suatu faktor U lebih dari 0. Dan panjang dari faktor U itu 0 apabila jika dan hanya jika U sama dengan 0. Jika dikalikan dengan suatu skalar K, maka panjang dari K, U, sama dengan nilai mutlak dari K dikalikan dengan panjang faktor U. Kemudian yang keempat adalah jika U plus P, panjangnya itu akan kurang dari sama dengan panjang dari U ditambah dengan panjang dari P atau dinamakan dengan triangle inequality. Kemudian untuk sifat-sifat jarak, yang pertama DU, V itu lebih dari sama dengan 0, benar ya. Kemudian DU, P sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan P. DU, P sama dengan DV, U. Kemudian DU, P itu kurang dari sama dengan DU, W plus DW, V atau triangle inequality. Oke, nah selanjutnya jadi sudut antar vektor. Itu bisa didapatkan bahwa nilai itu sebesar cos theta. Dan nilai cos theta ini bisa jadi di antara minus 1 hingga 1 ya. Minus 1 hingga 1. Sebagai contohnya, tentukan sudut dua faktor yaitu vektor U 4, 3, 2, 1, min 2 dan P min 2, 1, 2, 3. Nah, tentukan kita akan menggunakan rumus cos theta sama dengan hasil kali dalam dari U, V dibagi dengan panjang U dan juga panjang P. Oleh karena itu, kita cari panjang dari U. Di sini didapatkan sebesar akar 30, panjang dari V didapatkan akar 18, dan hasil kali dalamnya itu adalah minus 9. Setelah ketiga-tiganya didapatkan, maka ini dilanjutkan untuk mencari cos theta. Didapatkan cos theta itu sama dengan minus min 1. Cos theta jadi sebesar minus 3 per 2 akar 15 atau theta sama dengan 1,97 radian. Oke, selain untuk digunakan dalam mencari sudut, kita juga bisa menggunakan ruang hasil kali dalam menentukan apakah suatu vektor dari hasil kali dalam tersebut merupakan ortogonal atau saling bertegak lurus. Suatu vektor itu disebut dengan tegak lurus terjadi saat cos theta sama dengan 0 atau hasil kali dalam dari U, V sama dengan 0. Contohnya, apakah dua matriks berikut adalah ortogonal? Nah, apakah dua matriks berikut adalah ortogonal? Yaitu ada dua faktor. Yang pertama U 1, 0, 1, 1 dan V 0, 2, 0, 0. Kita tinggal cari hasil kali dalam dari U, V. 1 kali 0 plus 0 kali 2 plus 1 kali 0 plus 1 kali 0 sama dengan 0.
Karena hasil dari kali dalam dari U, V itu 0, oleh karena itu vektor U dan V ini bersifat ortogonal. Sebagai contoh untuk bantuan ortogonal vektor di P2, misalkan Px dan Qx kuadrat, hasil kali dalam dari P, Q itu adalah integral dari minus 1 sampai 1, Px, Qx, dx ya. Pertama, kita bisa mencari panjang dari P, yaitu panjang dari P. Panjang dari P. Panjang dari P yaitu hasil kali dalam dari P, P dipangkatkan dengan setengah. Jadi P, P artinya integral dari minus 1 ke 1 dikali X berarti jadi X kuadrat. Dx didapatkan panjang dari P adalah akar 2,3 yang Q juga sama didapatkan panjang Q adalah akar dari 2,5, kemudian hasil kali dalam dari P, Q itu berarti adalah integral dari minus 1 ke 1, X pangkat 3 dx didapatkan hasilnya itu adalah 0 ya. Karena hasil kali dalam itu didapatkan sama dengan 0 ya kan, artinya vektor P sama dengan X dan Q sama dengan X kuadrat. Itu merupakan ortogonal atau saling bertegak lurus karena nanti hasil cos theta itu sama dengan 0. Nah, hasil kali dalam ini bisa digunakan untuk mencari suatu panjang dari suatu vektor yang dihasilkan dari dua vektor ya kan, itu bisa digunakan dengan persamaan Pitagoras. Jadi misalkan ada faktor U dan P, maka U plus P dikuadratkan itu sama dengan U kuadrat ditambah dengan V kuadrat. Contohnya, dari contoh sebelumnya, jadi hasil kali dalam P, Q integral dari minus min 1 ke 1 dari Px, Qx, dx dengan P sama dengan X dan Q sama dengan X kuadrat. Nah, Pitagorasnya jadinya panjang dari P plus Q dikuadratkan sama dengan P kuadrat ditambah dengan panjang dari Q dikuadratkan, maka dari P plus Q kuadrat sama dengan akar 2,5. 2,5 kuadrat ditambah akar dari 2,5 kuadrat. Jadi hasilnya 16/15. Hasilnya akan sama apabila kita mencoba lebih untuk hasil kali dalam P plus Q, P plus Q. P plus Q, P plus Q. Hasilnya akan sama yaitu 16/15. Ya, jadi jika ada suatu P bidang melalui asal dari R pangkat 3 dengan ruang hasil kali dalam Euclid, maka semua vektor di L tegak lurus dengan setiap vektor di V. Itu disebut dengan pelengkap ortogonal ya. Misalkan ada W subruang dari ruang hasil kali dalam dari V, sebuah vektor dari U di P dikatakan ortogonal terhadap W jika dia ortogonal terhadap setiap vektor di W dan kumpulan semua vektor di P yang ortogonal terhadap W disebut pelengkap ortogonal dari W, atau kita tuliskan sebagai W dan seperti T kebalik, kayak T terbalik kayak ini. Itu artinya adalah pelengkap ortogonal dari W. Nah, selanjutnya sifat-sifat pelengkap ortogonal adalah yang pertama, pelengkap ortogonal dari W adalah W adalah subruang dari P. Kemudian yang kedua, hanya ada satu vektor yang umum terhadap W dan W ortogonal. Pelengkap ortogonal dari W ortogonal adalah W, sehingga W ortogonal hasilnya adalah W. Untuk hubungan geometri antar ruang nol dan ruang baris, jadi didefinisikan sebagai jika A adalah metrik MXN, maka yang pertama ruang nol A dan ruang baris A adalah pelengkap ortogonal di R pangkat N berhubungan dengan ruang hasil kali dalam Euclid. Yang kedua, ruang nol transpose dan ruang kolom dari A adalah pelengkap ortogonal di ruang pangkat M berhubungan dengan ruang hasil kali dalam Euclid. Contohnya, misalkan pertama-tama kita membuat matriks barisnya dulu, lalu kita masukkan W1, W2, W3, dan juga W4. Lalu menggunakan operasi baris elementer atau eliminasi sehingga nanti didapatkan hal besarnya adalah X1, X2, X3, X4, X5, yaitu sama dengan minus 1, 1, 0, 0 dikalikan X, kemudian ditambah minus 1, ditambah minus 1, 0, minus 1, 0. Dikalikan dengan T. Ruang 0A adalah pelengkap ortogonal A sehingga didapatkan P1 yaitu min 1, 1, 0, 0, 0, dan P2 min 1, 0, min 1, 0, 1. Yang merupakan baris pelengkap dari ortogonal W adalah P1. Ya, sekian. Maaf jika nggak ngerti atau ada salah kata, semoga bisa membantu. Dan topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.